Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sobat pejuang jalanan semua? 76 tahun sudah negara kita yang sangat kita cintai ini, Indonesia, telah merdeka. Hari kemerdekaan yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan sebuah momen yang sangat penting dan bersejarah sekali bagi kita, bangsa Indonesia. Namun, terlepas dari semua itu, tahukah Anda, sobat pejuang semua, ada beberapa fakta-fakta unik dan menarik yang terjadi pada saat hari kemerdekaan tersebut. Mengingat masih banyak dari kita semua yang belum mengetahui. Ada apa saja? Yuk, mari kita simak ulasannya berikut ini. Pertama, proklamasi kemerdekaan dilakukan di bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 merupakan sebuah tanggal yang sangat sakral untuk kita sebagai salah satu negara yang berdaulat. Karena 17 Agustus dipilih sebagai hari pembacaan proklamasi kemerdekaan. Tapi, tahukah sobat pejuang semua, pemilihan tanggal tersebut bukannya tanpa alasan. Ada makna mendalam di dalam tanggal tersebut. Seperti diketahui, sebelum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno meminta saran kepada para ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah, dan juga Kiai Haji Hasyim Hasyari dari Nahdlatul Ulama. Dari hasil diskusi tersebut, ditetapkanlah pembacaan proklamasi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang juga bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah pada pukul 10 pagi. Dalam penuturannya, Bung Karno menyebutkan bahwa tanggal 17 adalah angka suci, karena di saat yang bersamaan dengan bulan Ramadan, di mana semua umat Islam berpuasa, hari Jumat, harinya untuk beribadah, serta tanggal 17, di mana sholat yang berjumlah 17 rakaat dan diturunkannya Al-Quran. Kedua, ternyata Insinyur Soekarno sedang dalam keadaan sakit saat membacakan proklamasi. Tahukah Anda, sobat pejuang semua, pada saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi di kala itu, beliau sedang dalam keadaan kurang sehat dan demam. Kabarnya penyakit malaria beliau kambuh, tepat 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi. Pada jam 8 pagi, beliau didiagnosa mengalami gejala malaria tertian. Akhirnya beliau disuntik dan meminum obat, kemudian tertidur dan beristirahat. Pada jam 9 pagi, Presiden Soekarno pun bangun dan memimpin upacara proklamasi pada pukul 10 pagi. Perihal sakit ini menyebabkan Presiden Soekarno tidak berpuasa di hari itu. Ketiga, bendera merah putih merupakan kain spray dan kain penjual soto. Fakta unik yang satu ini pasti akan membuat kita semua tercengang, sekaligus terharu akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Tahukah sobat semua, bahwa bendera merah putih, bendera kebangsaan kita, dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Beliau mengambil kain dari spray yang berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Kemudian, beliau menyuruh seorang pemuda Indonesia bernama Lukas Castario untuk mencari kain merah. Alhasil, kain merah tersebut berhasil dibeli oleh Lukas dari seorang penjual soto. Kemudian, dijahitlah bendera merah putih dengan ukuran yang lebih besar dan siap untuk dikibarkan. Keempat, naskah asli proklamasi ditemukan di tong sampah. Tahukah Anda, sobat pejuang semua, ketika seorang wartawan bernama B.M. Diah
menemukan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik ini di tong sampah di kediaman Laksamana Maeda. Sangat disayangkan sekali, karena setelah hari proklamasi, naskah tersebut tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia. Naskah tersebut merupakan sebuah draft yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik tepat pada tanggal 29 Mei 1992. Kemudian, dia pun menyerahkan naskah tersebut kepada pemerintah. Sebenarnya, sebelum dibuat oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, naskah proklamasi telah ditulis oleh Syahrir pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah beliau mendengar kekalahan Jepang. Kelima, dokumentasi proklamasi nyaris disita oleh Jepang. Tahukah sobat semua bahwa hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan nyaris disita oleh Jepang? Akan tetapi, untung saja dokumentasi tersebut berhasil diselamatkan oleh seorang fotografer yang mengabadikan proses proklamasi tersebut. Beliau adalah Franz Mendur. Hasil rekaman proklamasi tersebut ditanam oleh Franz tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja agar tidak ditemukan oleh pihak Jepang. Karena selang beberapa saat kemudian, pihak Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi. Namun, Franz berkata bahwa dia tidak memiliki dokumentasi tersebut. Keenam, peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh pemuda. Setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, maka muncullah dua golongan pemikiran yang berbeda, yakni golongan pemuda yang ingin segera memerdekakan Indonesia dan juga golongan tua yang sabar menunggu kabar dari Jepang. Wikana, seorang pemuda yang juga merupakan juru bicara, melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus pukul 3. Mereka diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda ini mendesak Bung Karno-Hatta untuk mempercepat proklamasi, sehingga tercapai kesepakatan mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Jikalau saja golongan muda saat itu tidak memiliki keberanian, mungkin saja proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa saja diulur-ulur atau mungkin tidak akan pernah terjadi di waktu itu. 7. Perintah pertama yang diberikan Bung Karno bukan tentang pemerintahan. Ketika Bung Karno resmi menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, beliau tidak membuat perintah yang berkaitan dengan kabinet atau pemerintahannya. Tahukah sobat pejuang semua apa yang diperintahkan beliau? Jawabannya adalah Presiden Soekarno memerintahkan untuk membeli sate ayam sebanyak 50 tusuk. Cukup unik dan bersejarah sekali, bukan? Terakhir, Palestina mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1944. Jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, diketahui Indonesia Palestina memiliki hubungan erat serta saling memberikan dukungan dari berbagai sisi. Terbukti hubungan erat tersebut pada saat forum-forum internasional. Pada saat itu, Mufti Besar Palestina bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina bernama Muhammad Ali Taher menyatakan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio dan media berbahasa Arab pada tanggal 6 September 1944. Tak sampai di situ saja, kedua tokoh ini juga aktif untuk melobi negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.